Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya kali ini? Siap ya mengikuti pembelajaran hari ini? Hari ini kita akan membahas tentang materi perbandingan. Tapi di sini Bu Reni tidak sendiri loh. Bu Reni ditemani asisten. Yuk kita sulap asistennya biar hadir. Ya tara! Ya tara! Assalamualaikum Bu Reni. Assalamualaikum anak-anak. Perkenalkan, nama saya Budian. Nah, itu tadi asisten Bu Reni. Kali ini akan mempelajari tentang masalah perbandingan. Silahkan Mbak Dian, dimulai. Hari ini kita akan belajar tentang perbandingan. Bagaimana? Sudah siap belajar ya? Yuk kita mulai saja. Misalnya, siswa kelas 8 SMP 6 1 Atap Mantewe diminta untuk membaca informasi atau berita lewat media online dan media cetak. Ternyata, dari 30 siswa yang membaca berita melalui media online, ada 18 anak dan yang membaca melalui media cetak ada 12 anak. Bagaimana cara kalian membandingkannya? Tadi yang melalui media online itu 18 anak dan melalui media cetak 12 anak. Jadi 18 banding 12 anak. Disederhanakan, semuanya dibagi dengan 6 menjadi 3 banding 2. Artinya, setiap 3 anak yang memilih membaca berita melalui media online, terdapat 2 anak yang memilih membaca melalui media cetak. Dari contoh di atas, itu dapat disimpulkan bahwa perbandingan adalah proses membandingkan nilai dari 2 besaran yang sejenis. Jadi, syarat perbandingan itu yang pertama, samakan satuannya, dan yang kedua, buat ke bentuk paling sederhana. Selanjutnya, yuk kita pahami jenis-jenis perbandingan dilihat dari bentuknya. Ada perbandingan senilai dan ada perbandingan berbalik nilai. Perbandingan senilai, misalnya, terdapat himpunan bilangan A, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Dan anggota himpunan B, anggotanya 10, 20, 30, 40, 50. Himpunan A menyatakan waktu tempuh dalam satuan detik, dan himpunan B menyatakan jarak yang ditempuh dalam satuan kilometer. Sekarang coba apa hubungannya antara waktu tempuh dan jarak? Iya, betul, sejauh. Kita dapat mengaitkan waktu tempuh dalam detik sejauh jarak yang ditempuh dalam kilometer. Maka hasilnya 1 detik sejauh 10 km, 2 detik sejauh 20 km, 3 detik sejauh 30 km, 4 detik sejauh 40 km, dan 5 detik sejauh 50 km. Kalian sudah mulai bisa melihat polanya belum? Dalam perbandingan senilai, semakin tinggi nilai yang satu atau A, maka akan semakin tinggi juga nilai B-nya. Oleh karena itu, perbandingan jenis ini disebut sebagai perbandingan senilai, karena nilai A akan sejalan dengan nilai B. Apabila data tadi kita olah dalam bentuk grafik koordinat kartesius, maka hasilnya akan seperti garis lurus. Lihat gambarnya.
Nah, gimana? Asik ya belajar materi perbandingan? Masih semangat ya? Yuk lanjut lagi. Perbandingan berbalik nilai. Misalnya, ada seorang peternak mempunyai 150 ekor sapi. Satu ikat rumput dihabiskan dalam waktu 1 hari. Itu artinya apabila peternak tersebut mempunyai 75 ekor sapi, pakan ternak habis dalam waktu 2 hari. 50 ekor sapi, pakan ternak habis dalam waktu 3 hari. Apabila 30 ekor sapi, pakan ternak dihabiskan dalam waktu 5 hari. Apabila 25 ekor sapi, pakan ternak dihabiskan dalam waktu 6 hari. Dari data itu dapat disimpulkan bahwa semakin sedikit jumlah sapi, maka jumlah yang dibutuhkan semakin banyak. Nah, perbandingan seperti ini dinamakan dengan perbandingan berbalik nilai. Apabila data tadi kita olah dalam bentuk grafik koordinat kartesius, maka hasilnya akan menjadi ke bawah. Lihat gambarnya. Bagaimana? Sudah mulai terlihat jelas kan perbedaan antara perbandingan senilai dan berbalik nilai? Kalau yang arahnya sejalan, itu termasuk ke dalam perbandingan senilai. Di sisi lain, kalau berbanding terbalik, masuk ke dalam perbandingan berbalik nilai. Oke, terima kasih anak-anak. Itu tadi materi tentang perbandingan. Sekarang saya kembalikan ke Bu Reni ya. Terima kasih Mbak Dian materinya. Cukup jelas ya anak-anak tentang materi perbandingan. Nah, dalam perbandingan kita harus memahami benar apakah itu termasuk perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai, agar penyelesaian yang kita kerjakan tepat dan sesuai. Cukup sekian untuk materi kita hari ini. Tunggu kolaborasi lagi kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.